رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita awali kajian ini dengan saya bacakan surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyim. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, tidak terasa kita sudah sampai di hari yang ke-16. Artinya sebentar lagi kita akan menunaikan satu kewajiban yang sifatnya menyempurnakan ibadah kita selama 1 bulan penuh, yaitu ibadah menunaikan zakat fitrah. Nah, sebelum nanti saya bahas tentang zakat fitrah, saya jelaskan dulu terkait sedekah. Sedekah atau sedekah menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan di dalam agama kita, bukan Islam. Kenapa? Karena hikmah sedekah yang pertama adalah sebagai bentuk ibadah yang taqarrub ilallah, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sedekah itu didasari atas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan atas keinginan kita. Maksudnya berikut. Maksudnya ketika kita memberikan sedekah, mengeluarkan sedekah, kita merasa butuh, bukan merasa bahwa orang yang kita sedekah itu supaya punya barang atau punya uang atau punya apa sih? Karena apa? Sedekah itu tidak semata-mata berbentuk materi. Kumpul-kumpul kados ngeten iki, kalau niatnya diniatkan betul, mukhlisina lahu-d-din, ya juga termasuk bagian dari sedekah. Salat subuh yang tadi kita laksanakan, pergerakan dari takbir sampai kemudian kita tutup dengan salam, itu semua juga termasuk bagian dari sedekah.
sedekah. Maka inti sedekah adalah taqarrub ila Allah. Berarti yang dituju adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan haddun nafsi, bukan karena kalau sedekahnya karena keinginan kita, nanti menganggap bahwa orang punya sesuatu itu karena kita yang memberi, bukan. Karena hakikatnya harta yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pertama yang harus ditata dulu itu adalah pemahaman kita dalam bersedekah itu, yaitu hikmahnya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya ambil dari kitab hadis Riyadhus Shalihin ini. Jadi saya jelaskan ini yang jilid 2 karya Syekh Imam Nawawi. Nah, di mana ayat-ayat sedekah itu dijelaskan? Yang pertama di surah Al-Baqarah 261. Ini cukup populer disampaikan terkait dengan pentingnya atau keutamaan sedekah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 261. Saya bacakan terjemahannya. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Di satu kali sedekah dengan masukkan uang 10.000. Ini saya contohkan dalam bentuk yang mudah, materi mohon. Bisa uang, bisa barang, bisa barang macam-macam. Artinya luas. Ketika kita memberikan satu, ya gampangnya uang, 10.000 di kotak, maka 10.000 itu diserupakan sebuah satu butir benih, dan benih tersebut menumbuhkan 7 butir lagi. Jadi 1 10 berkembang menjadi 7, 10 menjadi 1 menjadi 7. Dari 7 itu kemudian berlipat lagi menjadi berapa Bu? Pak? 100. 1 jadi 7, 7 jadi 100. Berarti kalau 1000 jadi 70, 70 jadi 700. Gampang ya? Paham ya dari sini? Ini Al-Baqarah 261. Nah, karena sedekah itu hikmahnya luas, baik secara hablum minallah vertikalnya dan secara horizontal hablum minannasnya, maka Allah menjanjikan lipat ganda pahalanya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya harus ada unsur dalam perbuatan itu, yaitu taqarrub ila dekatkan diri kepada Allah. Ayatnya ajak nanti sampai di akhir ayat juga Allah masih menjelaskan, menegaskan lagi bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bagi yang bersedekah sebagaimana benih yang menumbuhkan banyak bulir banyak. Yang kedua di Quran surah Al-Baqarah 274. Yang bawa HP atau bawa Quran boleh dicek. Saya bacakan terjemahan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, jadi ada dua cara
dari ayat Al-Baqarah ayat 274. Cara yang pertama yaitu menafkahkan atau sedekahkan, menginfakkan harta itu di malam atau di siang hari. Satu, dua. Kemudian yang ketiga secara sembunyi. Yang keempat terangan. Pernah saya jelaskan, nanti saya ulang sedikit. Maka bagi mereka pahala di sisi Allah, ya Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya orang yang sudah memang niat menginfakkan, menafkahkan hartanya untuk sedekah, mereka tidak khawatir karena memang janjinya Allah, sedekah tidak akan membuat kita miskin. Senang, yakin, senang, hatinya gembira, tidak sedih ketika aduh kehilangan duit. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersedekah, baik secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, di malam hari maupun di siang hari. Ayat ini diterapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu sebagai Amirul Mukminin yang keempat, khalifah yang keempat. Karena saking luasnya ilmunya, Sayyidina Ali itu betul-betul ya, gambaran kedua Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana Ali? Kalau Rasulullah itu pintunya ilmu, Ali itu pun kuncinya. Nah, Sayyidina Ali ya, menantu Rasulullah dan juga keponakan Rasulullah. Sayyidina Ali itu menerapkan ayat Al-Baqarah 274 ini dengan cara ini bisa ditiru ya, bisa ditiru. Jangan tiru, mumpung ini di bulan Ramadan. Jangan gada uang 20.000, ya, mau sedekah 20.000, nah, pakai praktekkan dengan ayat ini 274 Al-Baqarah. Bagaimana caranya? 20.000 bisa dibagi, tadi dibagi berapa di sini? 4. Malam, siang, terang-terangan, dan sembunyi. 20 berarti dibagi 4, ketemu kita 5 ribuan. Berat apa badan? Berat apa badan? Berat, diturunkan 10.000 dibagi 4. Tapi kita mau bilang 2.500. Terus berat. Kalau berat ya diturunkan, memang sesuai kemampuan. Jangan terpaksa, jangan habis sedekah terus nggak punya uang, malah utang. Ada ya tentu diukur, masing-masing punya ukuran. Jenengan bagi 4. Kok gitu ya? Kalau ikut teks ayat ini, jenengan sedekah dibagi 4. Pertama malam 5.000, kan tadi artonya 20 ya, uangnya 20. Malam, ya malam itu berarti mulai maghrib ngantos ya subuh atau isya, subuh atau subuh ikut dan ini pun pagi gitu. Misalnya malam sampai isya. Jenengan ke masjid, misalnya maghrib, ya di mana saja, pas kerja, pas aktivitas maupun mawon, ketemu masjid maghrib, buka dompetnya, ada 5.000. Berarti jenengan pun meraktekkan satu sedekah di malam hari, ya 5.000. Kemudian siang itu berarti mulai habis subuh, mulai duha ngantos sampai sore terus asar. Nah, jenengan jamaah zuhur atau jamaah asar, siapkan lagi yang 5.000.
dengan masukkan ke kotak kaca banyak. Pak Warno menyiapkan banyak kotak, lalu di luar ada dengan milik mawar. Nah, berarti sudah berapa kali? 2. Malam sudah, siang sudah. Yang ketiga, 5.000 yang ketiga, karena 10.000 tadi itu berarti yang 15.000. 5.000 yang ketiga, jenengan berikan orang di mana saja ketemu orang, terang-terangan. Ketok umum ya orang kok. Oh, 5.000 dikatakan lebih orang kok. Karena memang dalam Quran sedekah itu boleh ditampak, boleh apa? Kasih orang misalnya Pak ini kasih Pak, ya terang-terang banyak orang apa? Syukur-syukur saat kepok. Sekepok. Nanti sudah 3. Yang keempat yaitu sembunyi, secara sembunyi. Yang tahu hanya jenengan sama Allah. Bahkan yang tahu hanya tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ini luar biasa. Berarti sudah berapa? 4. Ya, dengan punya 4 kali kesempatan menerapkan ayat Al-Baqarah ayat 270 berapa? 4. Paham ya? Jadi apa nanti lailan wa nahar, pagi dan siang, kemudian sirran wa alaniyah, ya, sembunyi maupun terang. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, tentu sedekah ini banyak sekali makna yang penting yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu sebagai bentuk pengorbanan. Orang sedekah itu berarti berani berkorban kan? Ya, uangnya, hartanya diinfakkan. Ini berkorban, tadi kan berkorban ya. Harusnya dipakai jajan, mangke, jajan sate, jajan guling, sate bacok, tapi disedekahkan, diinfakkan. Nanti jenengan berkorban. Tapi pengorbanan ini insya Allah akan diberikan oleh Allah balasan yang berlipat. Berapa tadi? 7 ratus. Nah, dari situ Bapak Ibu, makanya kalau sedekah itu bebas, monggo kapan saja. Diberikan kemana? Ya tentu orang-orang yang memang pantas, layak untuk menerima infak atau sedekah yang kita beri. Yang terbaik, ya yang terdekat dari keluarga kita. Misalnya jangan ada ponaan, ada apa ponaan apa, kami sekolah SPP ini enggak. Kita jangan sedekah, niat sedekah untuk bayari SPP, ya terdekat, memang terdekat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kalau sedekah itu umum, monggo jangan bisa berapapun jumlahnya, itu yang masing-masing tahu ukuran. Kalau Rasulullah ya jangan semua, karena Abu Bakar itu pernah mensedekahkan hampir semua harta, hampir semua. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan, wahai Abu Bakar, kamu punya keluarga, punya istri, punya anak, yang juga harus kamu. Kayak sahabat Usman itu kaya raya, dagang sukses, saudagar. Itu juga kalau infak enggak gampang untuk membiayai agama Allah itu luar biasa. Pokoknya nyawa jauh. Nah, untuk ila kalimat itu.
tegaknya agama. Bapak Ibu yang rahmatullah, saya masuk ke zakat. Zakat ini Bapak Ibu tentu berbeda dengan sedekah. Ya, meskipun dalam bahasa Quran zakat itu dibahasakan sedekah juga, tapi sedekah yang sifatnya wajib, ya, wajib. Tenggung gini Bu, wonten Al-Baqarah ayat 43. Yang terjemahnya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya, itu yang terjemahnya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari dua ayat ini, zakat disebut dalam Quran kurang lebih ada 82 ayat yang selalu disandingkan dengan sholat. Zakat itu ayatnya selalu bersanding dengan sholat. Al-Baqarah 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, kenapa zakat ini kemudian harus kita pahami? Karena ini adalah ibadah yang masuk dalam ibadah mardhah yang wajib dilaksanakan, wajib ditunaikan. Zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap manusia Muslim pada bulan Ramadan, batasnya sebelum melaksanakan sholat Id. Ya, kalau sudah lewat sholat Id, namanya sedekah, terus ampun kelewat. Ya, karena dulu pernah saya mengalami waktu mau sholat dipanggil, sini dicari orang. Saya kira cari apa? Ternyata dia lupa belum bayar zakat. Selama belum menunaikan sholat Id, masih dianggap membayar. Tapi kalau sudah selesai sholat Id, hukumnya menjadi sedekah biasa. Syaratnya beragama Islam, ya semua. Ini orang yang ada di